Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Sekolah yang saya hormati dan teman-teman sahabat studi Pancasila satu yang saya cinta. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu untuk tugas modul 1.4 calon guru gerak angkatan 9. Itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yaitu kita diharapkan untuk berbudaya yang apik-apik. Lanjut, apa saja budaya positif? Itu yaitu satu, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 maksud. Yang pertama yaitu stimulus respon. Stimulus respon tersebut yaitu kita itu diharapkan untuk memberi stimulus kepada anak agar anak tersebut itu nanti akan selalu memiliki kemauan dari diri untuk selalu berbudaya positif. Apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau berbeda, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Sebagai contoh, stimulus melalui reward, besok anak tersebut maka akan melakukan apa yang dilakukan setelah dikasih reward tersebut. Kemudian konsep disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri, motivasi intrinsik anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada unsur kekerasan yang berlebihan. Itu budaya positif itu paling pertama itu dari keluarga. Untuk itu kita sebagai guru kita harus dapat bekerja sama dengan keluarga untuk berbudaya positif. Yang pertama itu dalam profil Pancasila itu kita berbudaya positif kemandirian. Dalam di rumah itu kita dapat memberi sebagai contoh mulai dari diri, yaitu mandiri, seperti bangun tidur terus bangun tidur langsung kita merapikan tempat tidur, itu mulai dari diri, dari hal yang kecil. Kemudian di sekolah banyak hal, yaitu seperti berbuat jujur, berkata sopan, itu kita dapat terapkan untuk konsep disiplinan. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas perlu dilaksanakan? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, karena keyakinan itu timbul dari hati, dan memotivasi secara intrinsik. Dengan keyakinan keyakinan orang ini itu timbul dari diri sendiri, dari unsur dari diri, dan kita akan termotivasi oleh diri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Memang berat itu kalau peraturan. Tapi kalau ada keyakinan atau itu kan keyakinan itu timbul dari diri, itu akan lebih enak, lebih ikhlas kita dalam melaksanakan. Tapi kalau peraturan itu terkadang kita ada bertolak. Betul demikian, mereka perlu mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu. Nah, diharapkan nanti di sekolah kita itu di kurikulum Merdeka ini setiap kelas itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu suatu angkatan dari yang pertama itu dari peraturan, kemudian diubah menjadi kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas. Nah, diharapkan di sekolah kita itu, kelas kita itu kelas 1 sampai kelas 6 itu setiap kelas ada keyakinan kelas.
yang dibuat oleh dari hasil inisiatif anak di keyakinan kelas, yaitu satu, pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita bentuk. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu harus banyak, tapi mencakup. Ya, kira-kira itu bertujuan agar dalam satu kelas itu kita dapat belajar dengan nyaman, menyenangkan. Nah itu kalau ada keyakinan kelas itu insya Allah nanti pembelajaran lebih enak, lebih nyaman, dan pengelolaan kelas kita akan tercapai. Karena jika keyakinan kelas itu tidak ada, akan repot. Sebagai contoh, nanti tidak ada keyakinan seperti ramai dalam kelas, itu sangat mengganggu temannya, dan ketika kita mengajar itu nanti tidak maksimal. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah itu, keyakinan kelas itu nggak harus banyak dan harus mudah dipahami oleh seluruh satu kelas. Nah, itu misal di kelas 1 atau di kelas 4 itu kira-kira itu siswa itu tahu keyakinan kelas itu apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Keyakinan kelas sehingga sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah berpendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat video tentang keyakinan kelas dan segitiga fungsi. Nah, kemudian ada macam-macam kebutuhan manusia, yaitu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kita itu kebutuhan primer. Bisa dikatakan kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Itu kita itu nanti seorang siswa itu nanti di dalam kelas macam-macam beragam itu, dan perilakunya itu akan beragam itu bisa dilihat dari kebutuhan tersebut. Lalu kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, sandang, pangan, dan rumah. Terus kebebasan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan kuasaan. Sebagai contoh nanti kebebasan, ada anak di rumah itu mereka itu kurang kebebasan. Nah terus di sekolah nanti tingkah lakunya juga itu ada yang anak secara kurang baik. Nah nanti di dalam kelas nanti kita diterangkan itu dolanan itu bisa kita lihat dari faktor kebutuhan manusia tersebut. Nah kita harus memahami kebutuhan manusia tersebut dari satu persatu. Nanti beragam dari siswa tersebut. Nah yang selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 macam. Yang satu pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, dalam posisi kontrol yang sering saya juga itu yang pertama itu menghukum. Menghukum itu posisi kontrol yang sangat jitu, tetapi nanti dampaknya itu di belakang itu nggak enak ya. Soalnya saya juga ada yang anak yang kita pernah hukum, nanti ketika dia lulus nanti nanti bisa rasa dendam. Soalnya dulu saya juga pernah punya seorang guru yang galak, tapi dipoyoki guru gendon itu
karena gagal sampai sekarang masih teringat. Nah itu posisi kontrol sangat jitu, namun kedepannya itu kurang mendengar. Terus yang kemudian buat rasa bersalah itu nanti seolah-olah itu ada anak melakukan salah. Nah, sebagai guru kita dapat berikan itu membuat anak tersebut merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu juga bagus Bapak. Namun kalau terus menerus nanti anak tersebut itu tentang kesopanan atau itu nanti bahaya. Soalnya seakan-akan guru itu nanti seakan-akan seperti kayak temannya sendiri. Jadi nanti antara apa ya? Kurang menghormati nanti. Terus yang pemantau. Nah, pemantau juga dan yang diharapkan itu kita sebagai posisi itu yaitu sebagai manajer. Yaitu sebagai manajer itu nanti kita dapat melihat di video segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol yang satu yaitu penghukum seorang. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bahaya, tapi sering kita lakukan. Yang kedua yaitu posisi kontrol yang tadi. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tidak diri. Kosong pekewo, posisi kontrol. Yang ketiga itu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan tanya-tanya. Kemudian yang posisi keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jika kita melakukan ini nanti konsekuensinya kayak gini ya. Itu sudah bagus Pak. Namun diharapkan dari pihak Jagratoro untuk kurikulum Merdeka itu kita diharapkan kita sebagai posisi kontrol yang kelima ini yaitu sebagai manajer. Apa itu? Yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ini dalam manajer itu kita itu seolah-olah sebagai posisi kontrol, kita sebagai posisi kontrol pada anak, namun anak nanti anak-anak itu merasa bisa mengatasi masalah karena ada masalah dan mengatasi masalah dengan merasa itu anak itu tersebut itu aku kan masalah yang ini berikan nanti akan sadar dan bisa mengatasi masalah tersebut dan tidak ingin mengulangi lagi ya. Itu karena kita sebagai manajer. Nah, nanti kita bisa melihat kayak apa manajer itu nanti kita bisa lihat dalam video. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, mengatasi masalah pengajian ya. Nah, hijau. dalam posisi kontrol manajer itu kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin pertama kali segitiga restitusi yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Oke, itu nanti kita akan melihat segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas atau stabilis the identity validasi. Tindakan yang salah atau validasi menanyakan
Yang ketiga itu menanyakan tahapan langkah studi analisis, nanti kita akan menstabilkan masalah. Kemudian tindakan yang salah itu nopo, terus menanyakan keyakinan kelas itu nopo mawon. Nanti dengan adanya restitusi studi analisis nanti anak itu nanti tahu masalahnya. Aku ke masalahnya opo, terus cara mengatasi masalah ini. Ke depannya jadi nanti anak-anak tersebut tahu. Berikut video selanjutnya kita akan melihat apa praktek studi analisis. Sudah mencetak ya sebagai bagus. Ini video sing belum ini. Nih, Seorang bisa telat pikiran Mbak kita. Cilik, Mas. Jangan ngenten nih. Ya dia tangan oh nanti sih pas gitu. Mamat. Berat-berat kelas masih tak skip. Siap-siap kita ya. Jadi kan ini. Ngenten Mas harusnya. Ampun. Nah, skenario kasih satu saat pelaksanaan ulangan harian itu ada anak yang namanya Lubna berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan sebuah solusi. Langsung di, weh, nyontolan ya, oke, tapi langsung kan buat saya. Ulangan ya itu. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Susah dulu. Ya, alhamdulillah. Benar. Tapi ada apa-apa yang nggak pakai sini? Nggak tahu. Ya, Dona tadi sama Dona di kelas. Pak Hendra melihat Dona minta jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Dona minta jawaban temannya atau mencoba. Dona tahu tidak? Nah, dalam tahap tersebut ini sebagai manajer dalam tahap menstabilkan masalah, ya, menstabilkan berarti anak tersebut seolah-olah oh nanti rotot santai. Seperti bantir. Banteran.
Bisa apa guru panggil bisa sini bisa tahu dia nanti akan masuk sekolah terus sampai sekolah pukul berapa? Oh, 7:10. Bisa tahu sekolah di sini masuk pagi jam berapa? Jam 7. Berarti Iza tadi terlambat atau tidak? Mengapa Iza kok datang terlambat? Kenapa kok sering datang terlambat? Sudah berapa kali loh? Kenapa? Menonton televisi loh. TV apa? Film apa ya? Apa? Original. Itu filmnya setiap malam ada. Kesukaan Isa. Terus tadi bangunnya jam berapa? Waduh, setengah 7 berarti Iza tidak sholat. Ada. Iza tahu nggak keyakinan kelas 4 apa saja? Masih ingat? Apa saja? Terus kawan bertengkar banyak ya. Itu salah satu keyakinan kelas. Jadi Iza tadi terlambat. Besok mau diulangi ya. Bagaimana agar bisa kira-kira bagaimana agar bisa tidak terlambat? Kira-kira apa? Kami nonton televisi terlalu lama. Kira-kira mau kalau tadi malam tidurnya jam berapa? Besok. Kalau besok tidurnya mau jam berapa? Terus bangunnya? Oke. Kira-kira Iza bagaimana agar Iza bisa bangun jam 5? Iza sering main HP. HP itu banyak manfaatnya, tapi banyak negatifnya. Itu salah satunya manfaatnya itu buat alarm agar Iza kejadian kayak di sini. Kira-kira mau kapan Iza mau mulai berubah seperti ini? Besok? Oke, nanti besok Iza tidak boleh nonton TV sampai larut malam. Tidurnya jam 2, terus bangunnya jam 5 menyetel alarm kemudian jangan pas itu bisa besok oke Saya Eza Alfianur Indonesia. Saya suka diajak video oleh Pak Bahman. Memang saya sering terlambat karena rumah saya beda kelurahan dan saya sering bangun siang. Dengan memahami masalah saya, jadi tahu cara menghindari masalah dan akan menjadi lebih baik. tahu nggak mengapa Pak Guru manggil Pak Saga ke sini? Gini kata Budiah KAI, Pak Saga tidak mengerjakan PR. Padahal PR itu adalah suatu tugas yang harus dikerjakan di mana? Dan tugas harus dikerjakan
ada yang sehingga tidak mengerjakan B. Nah, Pak Guru tidak mengerjakan usaha siapa. Kira-kira apa yang Mas Sada lakukan agar Mas Sada ke depannya lebih baik dan dapat terus Cek tugas sekolah. terus Tugas saya sendiri kan mengatur waktu istirahat. itu kira-kira Mas Sada mau kapan mulainya? Sekarang nama saya Putri Rosada. Saya senang sekali diajak bersama Pak Dahman membuat video karena saya jadi berpengalaman cara mencari solusi dalam menghadapi masalah dengan serta. Nah, demikian Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Kemarin saya melihat statusnya Budia sama Pak Fajar itu, statusnya itu adab lebih di CE daripada ilmu itu benar. Nah, itu tujuannya kita akan melatih adab. Soalnya sekarang itu semenjak ada COVID itu memang ngeri sangat adab itu ugal-ugal sama orang tua aja sudah, terutama sekarang tentang sosialisasi itu sekarang itu dulu itu banyak teman yang saling berkumpul, sekarang udah individualisme, sudah sampai dimiring game nanti berpendapat itu untuk itu kita tidak boleh berlarut dengan itu. Kita harus ubah agar budaya positif kita itu terutama di sekolah kita dan berlanjut ke sampai tingkat negara itu, agar budaya positif generasi bangsa itu kita itu lebih baik, lebih bagus dan bisa majukan negara kita. Demikian Bapak Ibu tentang budaya positif. Semoga kita semua dapat menerapkan besok kelas 1 sampai kelas 6 bisa menggunakan budaya positif agar generasi atau lulusan dari SD kita itu sesuai dengan visi dan misi kita di sekolah kita, yaitu berakhlak Mulia. Berakhlak mulia. Sekian dari saya dari awal sampai akhir. Pasti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam.